Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Nah, belum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Selamat dari guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melakukan pengabsenan terlebih dahulu. Mengecek kehadiran kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Siapa? Satu orang saja. Apa keterangannya? Sakit. Oke. Nah, sekarang buku pelajarannya dikeluarkan. Sudah? Alat tulisnya sudah? Sudah. Kemarin kita membahas tentang apa? Puisi. Tentang pengertian. Tentang unsur. Ada berapa unsur? Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik itu apa saja? Pengimajinasian, kata konkret. Nah, oke, masih ingat ya? Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mengenai majas dan kiasan dalam puisi. Majas dan kiasan itu menurut kalian sama apa beda? Oke. Nanti kita kupas lebih dalam lagi ya. Nah, tujuan pembelajaran mengenai majas dan kiasan itu apa? Siswa diharapkan mampu memahami perbedaan makna pada puisi, memahami isi, serta dapat menganalisis maksud dan karya sastra tersebut. Kamu dapat menganalisis ya, kalian semua menganalisis puisi. Bedanya kiasan dan majas itu yang terdapat pada puisi. Itu nanti berbeda. Jangan disalahartikan kalau itu sama ya. Nah, nanti penilaiannya akan Ibu lakukan di akhir pembelajaran ya, di akhir bab, dengan menganalisis, mengetahui kalian itu sejauh mana memahaminya ya. Nanti akan dilakukan penilaian. Membuat 1, menulis karya puisi, 2, menganalisis agar kalian lebih paham. Oke. Nah, sekarang pengertian majas. Ada yang tahu? Apa itu majas? Ada yang tahu? Majas itu adalah gaya bahasa atau biasa yang digunakan penulis atau pembicara untuk menyampaikan secara imajinasi dan apa? Meluapkan emosional, perasaan yang bertujuan untuk memperindah karya sastra. Majas itu untuk memperindah juga. Contohnya, nah seperti ini contohnya. Suaranya menggelegar bagaikan belahan angkasa. Ini majas apa? Hiperbola, karena dia apa?
melebih-lebihkan. Seperti itu. Suaranya menggelegar, membelah angkasa. Apakah bisa dilogika? Suara kok bisa menggelegar sampai membelah angkasa? Itu kan berlebihan, ya. Itu contohnya. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang, sebentar, pengertian kiasan dulu. Ada yang tahu kiasan itu apa? Kata atau frasa yang spesifik, kemudian digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara langsung. Digambarkan secara langsung, ya. Tidak seperti kayak perumpamaan, tidak. Contohnya, tangan kanan, kembang desa. Lah itu namanya kiasan. Langsung itu, ya. Apa tujuannya mengetahui perbedaan antara majas dan kiasan? Meningkatkan kemampuan apa? Berkomunikasi. Apalagi? Ya, berekspresi juga, ya, berkomunikasi dan berekspresi, meningkatkan pemahaman makna agar tidak salah dalam mengartikan. Kemudian apalagi? Meningkatkan daya imajinasi. Ini sangat penting, ya, meningkatkan daya imajinasi. Kemudian meningkatkan kemampuan menulis. Dalam kiasan ataupun majas itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi agar lebih menarik. Karena puisi itu harus menarik. Ya, bahasanya yang digunakan itu harus menarik. Pada bab ini kita akan belajar tentang majas perbandingan. Perbandingan itu seperti apa? Membandingkan dua benda. Bisa dilihat. Satu apa? Majas personifikasi. Majas personifikasi itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Majas yang seolah-olah benda mati tapi seperti hidup seperti manusia. Contohnya apa? Lonceng memanggil-manggil siswa untuk masuk ke dalam kelas. Itu bisa logika enggak? Lonceng kok memanggil-manggil anak-anak masuk? Kan tidak mungkin. Itu diumpamakan seperti manusia. Kemudian apalagi? Yang kedua, majas metafora. Majas metafora itu apa? Kiasan langsung tanpa penghubung. Contohnya seperti apa? Dia adalah sampah masyarakat. Seperti itu, tidak ada kata hubungnya. Kemudian majas asosiasi atau simile. Ya, majas asosiasi membandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata seperti, bagaikan. Itu adalah majas asosiasi. Itu di bab ini kita mempelajari tentang majas itu. Kemudian ada lagi ya, majas apa? Repetisi. Betul. Apa itu majas repetisi? Kegunaannya apa majas repetisi? Menegaskan, ya, penegas. Dia itu mempunyai kata yang berulang-ulang. Dialah yang memukul.
semua berantakan di hatiku. Dialah. Itu adalah pengulangan kata. Itu tadi apa? Majas repetisi. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok hadap-hadapan berempat. Silahkan mulai dari sekarang. Nanti kalian akan menganalisis puisi yang saya bagikan. Di situ terdapat beberapa majas, ya. Silakan berhadap-hadapan. Ini adalah puisi yang berjudul Nyanyian Tanah Cibala, karya Ahmad Tohari. Saya akan membagikan, kemudian silakan dianalisis. Jika kurang paham nanti bisa ditanyakan, ya. Ditulis mana yang ada majasnya. Misalkan kalau ada majasnya personifikasi ditulis kembali, ya. Dianalisis nanti setelah selesai dikumpulkan. Kita akan membahasnya. Majas apa, ya, di garis bawah. Kemudian ditulis nama absen dan kelas kalian masing-masing, ya. Silakan bisa mulai dari sekarang. Kita ulas sama-sama, ya. Kelompok kamu, ya. Ayo silahkan dikumpulkan lembarnya, ya. Ya, silahkan dikumpulkan. Sudah? Ingat ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, sudah? Ayo silahkan maju. Ayo yang berani maju, ayo maju. Nanti kita ulas sama-sama. Ya, silakan dibaca. Tempat cangkul berarti dengan tanah merawat harapan. Majas metafora. Kemudian, Seperti petani yang setia menunggu musim hujan. karena ada kata seperti. Kemudian, desa yang dulu lindung kini gersang. metafora. Seperti bunyi. Oke, terima kasih. Aplaus untuk teman kalian. Nah, dari sini nanti Ibu akan melakukan penilaian, ya, berdasarkan apa yang telah kalian kerjakan hari ini. Besok tugasnya membawa karya sastra yang sudah dianalisis. Karya siapa saja? Ahmad Tohari boleh, yang mengangkat tema pendidikan. Pendidikan sama apa? Pendidikan dan apa? Sosial boleh, ya. Besok di bawah nanti kita akan melakukan analisis, ya. Nah, pada pagi hari ini kita telah belajar tentang majas dan kiasan yang digunakan menulis karya sastra berupa puisi. Dan kalian sudah tahu, ya, antara majas dan kiasan itu berbeda. Nah, kiasan itu apa? Secara langsung. Kalau majas itu gaya bahasa yang apa? Indah dan menarik. Maknanya itu lebih luas. Kalau kiasan itu ditekankan secara langsung. Seperti anak emas, itu kan langsung, ya. Nah, sudah bisa dipahami, ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, terima kasih.
Nah, perasaan kalian hari ini gimana? Senang. Besok kita lanjutkan lagi ya. Ini nanti akan saya nilai. Besok saya akan membagikan lagi sesuai nilai kalian. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.